Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifki Sohibul Wafa dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembangkitan sinyal unit step untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum pengolahan sinyal digital. Oke, sebelum menjelaskan yang ada pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sinyal itu sendiri. Jadi berdasarkan nilai variabel bebas, sinyal dibedakan menjadi dua, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu itu memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya. Sedangkan sinyal waktu diskrit itu berlaku jika T-nya itu hanya menempati nilai-nilai yang disebut T sama dengan Tn untuk beberapa rentang nilai integer pada n itu sendiri. Nah, berbicara mengenai sinyal waktu diskrit ini, sinyal waktu diskrit terdiri dari beberapa macam sinyal. Salah satunya adalah sinyal langkah satuan. Nah, sinyal langkah satuan tersebut itu bisa disebut juga dengan unit step. Pada derajat unit step, besar amplitudo sama dengan 1 untuk n lebih besar atau sama dengan 0 dan lainnya itu sama dengan 0. Sinyal unit step digunakan untuk mengambil suatu sinyal pada daerah tertentu dan membuang daerah yang tidak diinginkan. Proses ini juga dikenal pula dengan Windows atau masking. Sebelum saya menjelaskan apa yang ada pada layar ini, saya di sini menggunakan emulator dan aplikasi MATLAB dari Android. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada layar ini. Misal K1 atau K2 ini bisa disebut juga untuk titik awal perubahan amplitude dari 0 ke 1. N1 ini untuk batas N negatif, ke N2 itu untuk batas positifnya, terus ini adalah fungsinya untuk N1 dibagi N2, terus X, ada X1, X2, dan X3. Nah, ini fungsinya itu untuk operasi pergeseran ke kanan dengan logika lebih besar sama dengan. Nah, jika K kurang dari sama dengan 0, maka X akan bernilai 1 atau true. Jika K kurang dari 0, maka X akan bernilai 0 atau false. Nah, steam. Nah, di sini ada steam. Ini di sini itu berfungsi untuk menampilkan figur berupa sinyal diskrit. Oke. Nah, setelah selesai fungsi-fungsi kita mempunyai Oke. Setelah kita punya fungsi sinyal ini, kita bisa meran fungsi tersebut dan mendapat hasilnya itu adalah gambar atau vektor. Nah, seperti ini. Ada 3, soalnya di sini kita memiliki 3 sampel K1, K2, K3 serta X1, X2, dan X3. Nah, saya akan sedikit menjelaskan untuk K1 ini sesuai dengan fungsi X itu operasi pergeseran ke kanan dengan logika lebih besar sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat fungsi X1 ini N min K1, K1-nya 0. Nah, K-nya sama dengan 0 berarti dia berasal dari sini, soalnya ketika K-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan true. Dan dia akan true terus. Dan ketika K kurang dari 0, maka dia akan false atau 0. Seperti ini. Di kanan ini atau kurang dari 0 ya dari K itu berarti dia akan 0 atau false.
sedangkan dia dari 0 sampai seterusnya dia true atau dia mempunyai nilai 1. Begitu pula dengan nilai fungsi kedua. Jadi dia ini perbedaannya cuma ada di k-nya sama dengan berapa. Di sini k-nya sama dengan 4. Jadi k kurang dari 4 maka dia akan 0. Dan sedangkan kalau k lebih besar atau sama dengan k, jadi dia akan true atau 1. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini untuk menjelaskan unit step. Mohon maaf bila ya kurang dimengerti atau apapun. Mohon maaf untuk kesalahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.